Mumpung ada iQOO Z7X cuma udah kelamaan rilis ya, mending langsung aja kita bandingin sama handphone kita yang udah nobatkan sebagai penantang kuat handphone ini, yaitu Poco X5 5G. Ya sebenarnya sih iQOO ya yang jadi penantang berat karena ya ini telat nongol ya. Kedua handphone ini sama-sama pakai chipset Snapdragon Badut 695 dan hebatnya ini dua handphone berada di kelas harga yang sama. Nggak kayak yang lain, ada yang di 4 juta, ada yang di 5 jutaan. Ini bener-bener gokil cuy ya. Sempat gue mention juga di Bego Teknologi, kayak ketika lo punya 3 jutaan, dua handphone ini cocok buat lo jadi rekomendasi ya. Kayak yang mau IPS ya iQOO 7 aja, iQOO Z7X aja. Dan kalau mau AMOLED ya jelas sih Poco X5. Karena perdebatan orang kemarin itu cuma sebatas itu doang, layar doang ya. Tapi ada lagi nggak sih bedanya dari dua handphone ini? Ya kita bandingin aja kali ya. Oke, dari sini kita coba dong ya komen. Lu tim apa nih? Tim iQOO atau tim Poco nih? Atau biar sama-sama enak, lu tim AMOLED atau tim IPS nih? Coba komen, gue pengen tahu lu orangnya kayak gimana. Jadi yang pertama kita bahas dari harganya dulu. Yang gue bilang barusan, ini kelasan yang sama-sama di sekitaran 3 jutaan. Kayak Poco ini start dari 3.399.000 untuk 618 GB dan 3.899 juta untuk 8.256 GB. Sedangkan iQOO ini hadir telat dengan ngebantai harga Poco yang dimulai dari 818 itu cuma di 3299 juta dan yang 3699 juta untuk 8256 GB. Itu bingung itu ngomonginnya. Yang jujur aja ya, kayaknya lu mending ambil si iQOO Z7X yang 818 GB aja sih. Itu paling murah di konfigurasi yang sweet spot pula. Kayak obviously gitu, udah jelas gitu. Tapi kocak sih ya, iQOO ini cuman kasih price range 400.000, cuma beda size di storage-nya doang. Dan si Poco kasih price range perbedaan di 500 ribuan buat beda storage sama beda RAM-nya yang lebih gede. Tapi nggak cuma itu aja, harga boleh lebih pasti murah. Pasti ada trade off-nya kan. Makanya jangan ambil kesimpulan di awal ya. Jadi kita lanjut lagi. Ke bagian desain yang mana dari kedua handphone ini tuh pilihan yang berat, bre. Karena kalau gue pilih bagusan ini ataupun yang ini, ada yang suka main handphone sama ini, ya jadi ribet karena subjektif kan. Ya ribet gitu jadinya ya. Tapi kalau dari segi dimensi, keduanya tuh mirip kalau dari segi panjang dan lebarnya. Tapi kalau dari segi ketebalan, Poco ini lebih tipis 1 mm dibanding iQOO cuy. Bukan karena tanpa alasan, karena si iQOO Z7X ini punya kapasitas baterai yang lebih besar. Dan tentunya pengaruh juga ke bobot yang bedanya tuh hampir 20 gram. Si iQOO itu di 209 gram dan Poco X5 itu di 189 gram. Nah, ke desainnya lagi ya. Kedua handphone ini sama-sama punya desain belakang yang melengkung. Terus juga kamera bumnya juga sekilas sama-sama kotak dengan iQOO. Ukurannya lebih besar. Style kameranya di dalam kamera bumnya dan Poco kameranya ini ke expose ya, di luar kamera bumnya. Pilihan warna iQOO ada 2, metallic gray sama tropical blue, sedangkan si Poco ada 3, black, blue sama green punya. Jadi ya kalau soal desain pilih lagi aja deh sendiri. Sama-sama nggak ada yang minus juga. Portnya sama, tombolnya juga, cuma posisinya aja yang saling beda. Nah sekarang display nih yang jadi pembeda besar selain harganya. Tapi kita lihat dulu dari kesamaannya. Dari dagu sama-sama masih ada dengan ketebalan yang mirip. Terus juga kamera selfie keduanya udah modern pakai pansol dan dua-duanya udah ada anti gores terpasang. Bedanya yang satunya itu IPS yaitu si iQOO dan satunya lagi AMOLED si Poco. Ukuran beda tipis ya, Poco itu di 6,64 inch untuk iQOO dan Poco itu di 6,67 inch. Resolusinya sama Full HD 120 Hz refresh rate-nya. Tingkat brightness untuk Poco up to di 1200 nits peak dan iQOO itu sebenarnya nggak dijelaskan ya. Dan yang pasti dari segi kualitas menurut gue sih Poco lebih unggul. AMOLED lebih berwarna hitam yang beneran hitam dan untuk di penggunaan luar ruangan lebih jelas karena AMOLED itu adalah teknologi yang terbaru. Ya walaupun iQOO juga tetap jelas di luar ruangan, tapi secara teknologi iQOO memilih pakai IPS ya. Tapi yang menarik dia di sini, gue temukan iQOO itu bisa setting refresh rate lebih komplit dari 60, 90, 120 sampai smart switch cuy. Sedangkan kalau Poco itu cuma di 60 dan 120 Hz aja. Responsivitas oke, keduanya responsif, tapi untuk multitouch si Z7X ini mirip sama Z7-nya yang mungkin karena IPS ini paling optimal di 5 jari aja.
nggak ada masalah. Umumnya kan main di 4 jari juga ya kalau bermain game. Di sektor spek mungkin nggak banyak perbandingannya karena ya sama-sama aja gitu pakai 695. Yang bedain paling dari experience-nya aja. Si Poco ya pakai MIUI punya dan iQOO pakai Vantage OS yang dua-duanya udah berbasis Android 13 punya. Keduanya sama-sama udah nggak ada masalah kalau buat multitasking. Cuma ya kalau soal suka nggak suka tampilan OS sih ya masing-masing cuy. Tapi buat keduanya ini juga udah punya semacam game booster lah untuk maksimalin performanya. Dari keduanya juga udah punya hasil testingan benchmark yang sama. Dari Antutu, 3D Mark sampai stabilitas pun juga mirip. Geekbench juga sekitaran yang sama. Memang hasil 695 banget, itu di sekitar angka segituan. Cuma ya kelihatan lebih tinggi aja itu gara-gara Antutu naik jadi V10. Skornya bisa naik 50.000 rata, nggak tahu gitu, dia nggak mau kalah sama Geekbench yang baru aja update ke versi 6. Terus buat main game apakah ada perbedaan? Jawabannya ya kurang lebih sama. Ya Snapdragon 695 bre, lo expect performa yang beda sejauh apa sih ya? Kalau udah sama ya sama aja gitu ya. Paling yang bedain itu dari ukuran RAM-nya gitu, baru deh ada pengaruhnya. Untuk di game pertama Mobile Legends itu defaultnya itu dapat settingan iQOO Z7X di Ultra High, dapat rata-rata 60 fps. Sedangkan kalau Poco X5 settingannya di High dengan rata-rata FPS-nya di 60. Rata kanan settingan mentoknya itu iQOO Z7X ya, memang udah mentok settingannya, dan Poco X5 itu dapat di Ultra High sama juga di 60 FPS. Kalau baterai si Z7X permainan 25 menit itu 4% dan X5 25 menit itu cuma 7%, ya lebih banyak sih. Kalau suhu di Z7X itu di 37 derajat Celcius dan X5 itu di 38 derajat Celcius. Nah, kalau untuk PUBG default settingan itu sih untuk si iQOO Z7X itu dapat di High dengan rata-rata FPS di 30 dan Poco X5 dapat settingan HD High di rata-rata 30 FPS juga. Untuk base setting game ini di iQOO Z7X itu dapat settingan Smooth Ultra di rata-rata 40 FPS dan Poco X5 sama juga dengan rata-rata 40 FPS juga. Kalau penggunaan baterai di waktu yang sama-sama 2% ya, agak unik sebenarnya. Kalau untuk penggunaan suhu ini lebih kebalik ya, sekarang si Z7X itu lebih hangat di 38 derajat Celcius, sedangkan untuk X5 cuma mentok di 37 derajat Celcius. Kalau di game ketiga default settingannya untuk si iQOO Z7 itu dapat di High dengan rata-rata 60 fps dan sama juga untuk si Poco X5 High dengan rata-rata 60 fps. Kalau base setting untuk game ini si iQOO Z7X settingan High Max itu dapat rata-rata 40 fps dan Poco X5 High Max juga di rata-rata 40 fps. Kalau untuk penggunaan baterai selama 22 menit untuk kedua handphone ini jelas Z7X lebih rate 4% dan X5 itu di 6%. Kalau untuk suhu ini ya paling panas di X5 yaitu di 40 derajat Celcius, sedangkan Z7X itu cuma di 36 derajat Celcius cuy. Sekarang di game Genshin Impact yang mana default settingnya itu untuk kedua handphone ini di medium 60 fps. Ini rata-ratanya dapat di 32 sampai 36 untuk si iQOO dan si Poco ini dapat di 34 41 fps. Untuk penggunaan baterai selama permainan 20 menit itu di 4% untuk Z7X dan 6% untuk si X5. Kalau suhu ini sama-sama di sekitaran 40 derajat untuk kedua handphonenya. Ya jadi mungkin kalian udah bisa nentuin ya kalau soal performa mending yang mana. Ya kalau dari gua sih ya concernnya sih ya jelas cuma ada satu aja, yaitu dari segi baterainya aja sih. Kayak memang besar gitu si iQOO itu dari kapasitasnya jelas, jadi pemakaian baterainya lebih irit gitu. Dan soal pengetesan Genshin Impact juga ya gue masih bisa bilang ini di kondisi yang sama juga, masih naik turun juga untuk tergantung kondisi in game-nya juga ya. Jadi memang kalau mau bandingin dua handphone dengan chipset yang sama sebenarnya agak ribet sih, apalagi identik gitu dari bentuknya. Gak ada fitur khusus gaming yang bener-bener ngatur performa gitu loh. So ya tentuin sendirilah mau yang mana untuk dari segi performanya. Sekalian juga untuk segi baterai yang jelas iQOO ini unggul dari segi kapasitas dan fiturnya, yang mana di 6000 mAh dengan 80 watt chargingnya. Ada reverse charging juga. Sedangkan Poco cuma di 5000 mAh 33 watt charging doang, dengan reverse charging juga ada. Lama pakai jelas si iQOO lebih awet ya karena lebih besar kapasitasnya, dan pengecasannya si iQOO ini cuma butuh waktu sekitar 1 jam untuk fullnya, dan Poco ini butuh waktu 1,5 jaman ya. Selanjutnya utilitas handphone ini keduanya masih mono speaker, nggak ada yang spesial menurut gua. Walaupun iQOO bisa naikin volume sampai 150% ya buat apa juga, tapi keduanya ya udah cukup lah buat kasih suara handphone ini dari segi kualitasnya.
Berikutnya konektivitas sama-sama 5G ya, Bluetooth 5 ya, sensor sama juga kayak Gero, udah hardware pula. Fingerprint scanner ada di tombol power sama bisa unlock dengan muka juga. Paling NFC sih satu, si iQOO berbeda nih. Dia bisa gunain jadi pengganti kartu akses pintu atau sejenisnya. Enak kalau tinggal di rumah ataupun apartemen yang udah smart sistemnya. Kalau gua punya pintu gitu sih ya, gua mau coba pakai si iQOO ini gitu. Nah, yang terakhir soal kamera, mungkin ini juga jadi satu perdebatan yang rame di mana handphone 695 nggak bisa Full HD 60, tapinya si iQOO itu bisa. Udah gue jelasin kok ini kenapa di video pendek gue kemarin. Tapi kita lihat dulu dari konfigurasinya. Si iQOO Z7X ini kamera belakang utama di 50 megapiksel plus 2 megapiksel gimmick dan di bagian depannya itu 8 megapiksel. Kalau Poco X5 kamera belakang itu di 48 megapiksel dan dapat ultra wide 8 megapiksel, 2 megapiksel gimmick serta kamera depannya itu di 13 megapiksel. Beda nih untuk kedua handphone untuk di bagian kameranya. Kalau hasilnya di kamera utama dari keduanya ini punya hasil overall yang mirip. Dynamic range-nya sama, paling perbedaannya dari white balance-nya yang berbeda. Kalau Poco itu lebih ke putih adem, dia putih cool gitu. Bahkan untuk detail saat di zoom pun juga mirip cuy. Cuma beda dari white balance aja saat di processing-nya nih. Untuk high resolusi ini baru kelihatan nih ada perbedaan tambahan sedikit ketika didetailin. Ketika si Poco tetap mencoba natural untuk hasilnya, si iQOO ini mencoba untuk memberikan sharpening pada hasilnya agar saat di zoom out ukuran normalnya terlihat lebih tajam gambarnya. Kalau untuk mode AI, sayang si iQOO ini nggak ada untuk mode AI-nya, atau lebih tepatnya yang standar itu udah ada campur tangan AI-nya, so ya nggak ada khusus untuk AI-nya. Cuma yang Poco aja nih yang ada dan hasilnya jelas otomatis lebih vivid untuk warnanya. Kalau di mode malam standar, nah karena udah campur AI ya si iQOO ini, jadi standar malamnya aja itu udah kasih hasil yang oke. Tulisan lebih jelas, detailnya lebih bagus, nggak kayak Poco yang masih standar HP foto malam aja. Nah, kalau di night mode-nya baru deh hasilnya itu setara sama si iQOO. Selanjutnya yang oke dari Poco ya, dia bisa ultra wide. iQOO nggak ada nih. Jadi gua kasih referensi gambar aja kalau lo pengen tahu kualitasnya kayak gimana. Nah, kalau untuk videonya di Full HD dulu nih. Keduanya ini standar aja sih ya, dari hasil warna sama-sama aman, tapi kalau dibandingin si Poco emang lebih mendung warnanya. Nggak sejelas si iQOO punya, tapi ini efek white balance-nya lagi sih, kalau jadi agak kebiruan gitu warnanya. Kalau dari untuk kegetarannya, getar-getarnya, si Poco ini sedikit wobble untuk gambarnya, tapi secara overall keduanya masih kerasa gempa yang minim. Terus untuk fitur spesial si iQOO Z7X yang bisa di Full HD 60 fps sebenarnya bagus ada fitur ini. Cuma sayang minusnya itu buat stabilitasnya mungkin nggak aktif ya. Jadi kerasa gempa banget. Tapi ya itu sebenarnya ya lu bisa mainkan pakai tripod ataupun gimbal gitu ya biar tetap stabil. Jadi itu bisa banget. Tinggal invest aja lagi kalau kalian pengen maksimalin fiturnya. Lah, ini ada di kebon Gary nih, ada Aldira tuh. Yoi, gitu doang, nggak jelas banget. Ini mic-nya, lu ngelihat ya mic-nya ya, yang nyala yang mana, yang mati yang mana gitu. By the way, langsung aja. Ini gue sih tadi udah preview sebentar mic-nya. Yang utama dalam HP 3 jutaan menurut gue adalah ya mic-nya. Mic-nya sih udah oke sih. Untuk gambar dan warnanya ya udah standar aja. Di Full HD 30 fps keduanya sama aja. Karena pakai chipset yang sama untuk kamera depannya. Gak yang jelek banget dan yang gak bagus juga gitu ya. Udah, ini sih memang sudah standarnya dari HP-HP 3 jutaan. Dan yang menariknya adalah mungkin untuk stabilisasi agak cropping nih. Agak ngezoom lah gue nih di X5 kelihatannya gitu. Tapi kira-kira kalian lebih suka yang mana ya? Lebih suka kedua HP ini atau mending HP yang itu aja? Let's go. Jadi antara kedua handphone ini sebenarnya sih udah jelas kalau lu mau banding-bandingin mana yang lebih bagus ya pasti bukan dari segi performanya. Ini kedua handphone mirip banget performanya, naik turun antara keduanya pun juga bukan jadi suatu masalah yang menjadikan salah satu handphone ini deal breaker. Ya ini menurut gua. Paling yang perlu diperhatikan untuk kedua handphone ini yang pertama itu dari desainnya. Bukan dari bentuk handphonenya, tapi dari bobot handphone yang berbeda cukup signifikan sekitar 20 gram. Karena si Poco ini punya kapasitas handphone besar, tapi standar itu di 5000 mAh. Cukup buat lo pakai seharian. Tapi kalau lo belum butuh ekstra kapasitas buat main game atau ya lo orangnya aktif banget main handphone,
Ya, yang mana itu 5.000 mAh kurang gitu ya. Ya si iQOO Z7X plus chargingnya lebih cepat pula, 1 jam full lagi. Terus juga di kameranya ini yang perlu dipertimbangin, lo butuh yang mana ya, Full HD 60 fps atau mau bikin foto ultrawide, itu pilihan kalian. Gue sih nggak bisa milih karena gue tim kamera utama aja. Cuma semenjak kamera utama ini bisa ngasih detailnya mirip, dynamic range-nya mirip, cuma bagian white balance-nya aja mirip, serta resolusi yang beda 2 megapiksel doang, ya dua-duanya sih menurut gue udah oke ya. Kalau OS, lu bebas pilih semenjak ini di level yang sama, tinggal sesuaiin aja sama yang lu suka. Mau MIUI ataupun Fantouch OS, ya sesuaikan sama yang lu biasa gunakan atau mau coba pakai yang barunya. Dan terakhir untuk after sales, mereka juga udah ada service centernya yang sama-sama dari kakaknya pula, kayak iQOO itu ke Vivo dan Poco itu ke Xiaomi. Jadi udah aman kalau ada kendala. Ya semoga aja sih nggak ada kendala. Cuma satu hal sih buat iQOO, ini memang sesuatu banget, keluarin line up baru di Indonesia dengan cara lawan langsung di harga dan spek yang gila menurut gua. Mereka masih berani ngejual di bawah harga pasar yang menurut gua masih rasional harganya. Kayak mungkin lu bisa dapat Poco di harga 3 jutaan doang. Tapi kayak iQOO ini mau nunjukin nih gua kasih keluhan lu pada ya, komunitas dulu ya, yang ngeluh soal AMOLED mending IPS ya udah di harga yang lebih bersahabat nih. Jadinya tuh ya kerasa kalau panel AMOLED tuh kayak bikin handphone mahal aja gitu. Padahal ya enggak juga. Tapi oke lah si iQOO ini permainannya. Cuma menurut kalian gimana? Mending si iQOO ini atau si Poco X5 ini? Ya komen aja. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari kedua handphone nih, Poco ya, Poco X5 5G dan iQOO Z7X 5G. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh informasi baru untuk kedua handphonenya. Jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar. Sampai like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media dari Instagram yang semuanya itu di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Capek nih mulut saya.